Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mifatmawati dengan NIM 212111340 dari kelas 3I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai pemikiran politik Syiah. Yang pertama ada pengertian. Menurut bahasa, istilah Syiah berasal dari bahasa Arab yakni Syiah. Lafaz ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah Syiaan. Pengikut Syiah disebut Syi'i. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat Syiah Ali, yang berarti pengikut Ali. Kata Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi Islam, kata ini bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang kepemimpinan atas kaum muslim. Demikian pula anak cucunya. Jadi pemikiran politik Syiah adalah meyakini bahwa imamah bukan hanya sebagai lembaga politik, tetapi juga lembaga agama dan spiritual. Selanjutnya ada prinsip. Dalam Syiah ada usul din atau perkara pokok dalam agama, yaitu yang pertama tauhid bahwa Tuhan adalah Maha Esa, yang kedua al-adl bahwa Tuhan adalah Maha Adil, yang ketiga an-nubuwah bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia, yang keempat al-imamah bahwa Syiah meyakini adanya imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian, yang kelima al-ma'ad bahwa akan terjadi hari kebangkitan. Yang ketiga ada sejarah, yaitu sejarah perkembangan pemikiran politik Syiah. Mengenai kelahiran kelompok ini banyak sekali aneka ragamnya. Ada yang mengatakan bahwasannya Syiah lahir sebagai reaksi atas mayoritas kelompok Sunni yang sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW telah mendominasi dalam politik Islam. Selanjutnya Munawir Sadzali mengatakan titik awal dari lahirnya Syiah karena berawal dari ketidaksetujuan atas kekhilafahan Abu Bakar dan berpendirian bahwa yang berhak menjadi khilafah adalah Ali. Para ahli penulis sejarah sebagaimana dijelaskan dalam Ensiklopedi Islam, sebagian menganggap Syiah lahir setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dan Ansor di Balai Pertemuan Sakhifah Bani Sa'idah yang diselenggarakan di gedung pertemuan yang dikenal dengan Dar al-Najwa di Madinah. Dan lebih jauh dijelaskan, sebagian ahli sejarah menganggap Syiah lahir pada masa akhir khilafah Utsman bin Affan atau pada masa awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan dijelaskan dalam ensiklopedi itu lebih jauh mengatakan bahwasanya pendapat yang paling populer adalah bahwa Syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan di Siffin, yang lazim disebut dengan peristiwa At-Takhim atau arbitasi. Dan Abu Zahrah memperkuat atas pendapat ini dengan mengatakan bahwasannya Syiah adalah mazhab politik pertama yang lahir dalam Islam. Pada perkembangan selanjutnya, aliran Syiah ini terpecah menjadi puluhan cabang atau sekte. Hal ini disebabkan karena cara pandang yang berbeda di kalangan mereka mengenai sifat imam maksum atau tidak dan perbedaan di dalam penentuan pengganti imam. Selanjutnya ada sekte pemikiran politik Syiah. Di antara sekian banyak sekte, terdapat 3 sekte yang besar dan berpengaruh dalam mazhab Syiah hingga sekarang. Yang pertama, Zaidiyah, yang kedua, Ismailiyah atau Sabi'iyah, dan yang ketiga, Imamiyah atau Isna Asy'ariyah. Nama masing-masing imam di dalam sekte Syiah adalah: yang pertama, sekte Zaidiyah, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, dan Zaid bin Ali. Yang kedua ada sekte Ismailiyah atau Sabi'iyah, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Zafar al-Sadiq, dan Ismail bin Ali. Dan yang terakhir yaitu sekte Imamiyah atau Isna Asy'ariyah, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Siddiq, Musa al-Kadzim, Ali al-Ridho, Muhammad al-Taqi, Ali al-Hadi, Hasan al-Askari, dan Muhammad al-Mahdi. Selanjutnya, aliran pemikiran politik Syiah. Dari sekian banyak kelompok Syiah, dapat dikelompokkan bahwa golongan ini terdiri dari 3 aliran. Yang pertama, moderat, umumnya memandang Ali sebagai manusia biasa dan dapat menerima kekhilafahan Abu Bakar dan Umar.
Yang kedua, ekstrim, menempatkan Ali sebagai seorang nabi yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Bahkan ada yang menganggap Ali sebagai penjelmaan Tuhan. Dan yang ketiga, di antara kedua kelompok tersebut, Ali sebagai pewaris yang sah jabatan khalifah dan menuduh Abu Bakar dan Umar telah merebutnya dari tangan Ali, serta tidak memperlakukan Ali seperti nabi yang lebih utama dari Nabi Muhammad SAW, apalagi penjelmaan Tuhan. Yang terakhir, secara sosiopolitik mengenai perkembangan doktrin Syiah. Untuk menyeimbangi pernyataan dari kaum yang mereka anggap berseberangan dengan mereka, maka kelompok Syiah membuat doktrin yang menyeimbangi hal tersebut. Secara sosiopolitik, perkembangan doktrin Syiah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, imam-imam Syiah selain Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengembangkan kekuasaan politik. Mereka lebih memperlihatkan sosok yang memiliki integritas dan kesolehan yang tinggi. Mereka tidak memiliki pengalaman praktis dalam memerintah dan menangani permasalahan politik real. Ketika mereka melihat realitas politik tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman sebagaimana yang mereka inginkan, maka mereka mengembangkan doktrin kesahuman imam sebagai pemimpin yang ideal. Yang kedua, sebagian pengikut Syiah berasal dari Persia ikut membentuk paradigma dalam corak pemikiran Syiah yang diketahui mereka dahulu kala, yakni mengagungkan raja dan menganggapnya sebagai manusia suci. Hal ini terlihat pada salah satu kelompok ini yang mempunyai suatu paradigma, yakni Imam Ali adalah penjelmaan Tuhan yang tinggi martabatnya bahkan dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan yang terakhir, pengalaman pahit yang selalu dialami pengikut Syiah dalam pencaturan politik ikut mempengaruhi perkembangan doktrin Al-Mahdi Al-Muntazar yang akan melepaskan mereka dari penderitaan. Sekian penjelasan dari saya, jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.